Bolehkah leasing melakukan penarikan paksa kendaraan yang menunggak? Senang bisa hadir kembali untuk Anda yang sedang membutuhkan penjelasan hukum. Topik pembahasan yang akan saya jelaskan pada video ini cukup menarik ya, karena upaya penarikan paksa oleh pihak leasing sering mendapatkan perlawanan dari pihak debitur, bahkan berpotensi saling menyerang satu sama lain dengan kekerasan dan ujung-ujungnya saling membuat laporan polisi. Persoalan yang sederhana seperti ini akhirnya meluas menjadi persoalan pidana. Ada yang dilapor atas dugaan tindak pidana penganiayaan, ada yang dilapor karena pencurian dan sebagainya. Itu sebabnya mari simak seperti apa sih sebenarnya ketentuan hukum mengenai penarikan dan eksekusi terhadap kendaraan yang statusnya menunggak. Anda yang awam dengan hukum mungkin asing mendengar apa itu fidusia atau yang sering juga dikenal dengan jaminan fidusia. Dalam hukum dikenal beberapa lembaga jaminan seperti salah satunya hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Karena benda yang menjadi jaminan utang dalam hal ini adalah kendaraan bermotor, maka secara hukum objek tersebut dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Jadi bukan dengan hak tanggungan ya, ataupun dengan hipotek. Untuk hak tanggungan dan hipotek akan saya jelaskan secara tersendiri pada video-video berikutnya. Jadi ikuti terus channel ini supaya Anda tetap mendapatkan penjelasan-penjelasan hukum yang bisa membantu Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar masalah hukum. Oke, jadi fidusia atau jaminan fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Mari kita lihat pasalnya. Menurut pasal 1 ayat 1, fidusia adalah pengalian hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan fidusia itu terdapat dalam pasal 1 ayat 2. Mari kita lihat di sini bahwa hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oke, berdasarkan pasal tersebut, maka dapat kita ambil kesimpulan di sini ada dua pihak dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia, yaitu satu, pemberi fidusia, bisa orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang jadi objek jaminan fidusia. Yang kedua, penerima fidusia, bisa orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Ini disebut dengan kreditur. Jadi debitur sebagai pihak yang memiliki utang disebut sebagai pemberi fidusia, sedangkan kreditur atau leasing tadi atau yang memiliki piutang disebut sebagai penerima fidusia. Jadi jelas ya. Untuk diketahui bahwa pembebanan objek fidusia harus memperhatikan beberapa hal. Ini saya harus jelaskan. Pertama, perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Mencakup memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia itu dibuat dengan akta notaris berbahasa Indonesia berupa akta jaminan fidusia. Jadi harus berbahasa Indonesia ya. Ketiga, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat jaminan fidusia. Oke ya. Dan yang terakhir keempat, jaminan fidusia hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya objek jaminan fidusia. Sekarang persoalannya, bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek fidusia itu sendiri yang objeknya berada di dalam kekuasaan debitur saat debitur itu cedera janji. Memang dalam ketentuan fidusia, barang yang menjadi objek fidusia ada pada penguasaan debitur yang memiliki utang karena perjanjian yang telah disepakati sebelumnya atas dasar kepercayaan. Sederhananya begini, ketika Anda membeli kendaraan bermotor atau kendaraan mobil misalnya dengan cara kredit melalui lembaga pembiayaan leasing, maka kendaraan yang Anda beli itu dengan cara dibiayai oleh leasing tersebut
secara fisik sudah bisa Anda pakai atau Anda kuasai secara fisik ya. Tetapi BPKB mobil tersebut sejak awal memang sudah ditahan oleh pihak leasing sampai Anda nantinya telah melakukan pelunasan dari kredit yang diperjanjikan. Apabila ternyata Anda ingkar janji atau cedera janji, yaitu tidak melakukan pembayaran kredit sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati, apalagi sampai menunggak berbulan-bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia ditegaskan bahwa apabila debitur cedera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Lebih lanjut dalam ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Fidusia disebutkan apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. Kedua, dengan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta pengambilan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Ketiga, dengan cara penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ya, saya lanjut ya. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa di dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dicantumkan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2-nya, sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat 3, apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Oke ya, jelas sekali bahwa ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa tadi yang tercantum di dalam sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga pihak kreditur sebenarnya dalam hal ini diberi kewenangan dan hak untuk melakukan penjualan yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui campur tangan pengadilan. Biasanya yang terjadi, pihak leasing ataupun kreditur akan memberikan kuasa kepada debt collector untuk mengambil unit kendaraan yang menjadi objek jaminan dengan melakukan penarikan dari kekuasaan atau dari tangan debitur tersebut, yang tidak jarang dilakukan dengan upaya paksa apabila debitur tidak dengan sukarela menyerahkan kendaraan atau objek jaminan tersebut kepada kreditur. Cara-cara seperti ini tentunya dekat dengan kekerasan, bahkan bisa menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Namun, sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019, tindakan upaya paksa maupun pelaksanaan eksekusi atas kekuasaan sendiri tadi sudah dilarang dan dianggap inkonstitusional atau melanggar hukum sepanjang tidak ada kesepakatan mengenai cindera janji atau wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Mari kita baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Terhadap pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia, frasa kekuatan eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak memaknai bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara hukum secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Fidusia, frasa cedera janji tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Oke ya.
Jadi dalam putusan tersebut, penerima fidusia atau kreditur hanya dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia jika yang pertama itu wan prestasi atau cedera janji tadi tidak ditentukan sepihak, melainkan berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Ya, misalnya pada saat penerikan kendaraan bermotor, ada selisih pendapat antara debitur dengan kreditur mengenai telah terjadinya wan prestasi. Menurut debitur, ia tidak melakukan wan prestasi atau menunggak untuk melakukan pembayaran. Atau bisa juga menurut debitur ia tidak melakukan penunggakan sebanyak yang dihitung oleh kreditur, sehingga debitur keberatan menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela kepada kreditur. Maka dalam kondisi ini kreditur tidak bisa melakukan upaya penarikan secara paksa dari tangan debitur. Apabila ada kata sepakat mengenai terjadinya cedera janji dan debitur sukarela menyerahkan kendaraan tersebut kepada kreditur atau pihak leasing, maka bisa diterapkan eksekusi yang diatur dalam pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia tadi. Nah, kedua, jika tidak ada kata sepakat mengenai terjadinya cedera janji, maka cara lain yang bisa dilakukan oleh kreditur adalah dengan melakukan upaya hukum tertentu seperti mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menentukan telah terjadinya wan prestasi atau cedera janji. Jadi jelas sekali ya bahwa jika kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wan prestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka penerima fidusia kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau melakukan penarikan paksa dari tangan debitur atau dari kekuasaan debitur, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Oleh karenanya, untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia perlu dilihat kembali kondisi-kondisi sebagaimana telah dijelaskan tadi. Jadi itulah tadi penjelasan singkat dari saya mengenai bolehkah leasing melakukan penarikan paksa kendaraan yang nunggak. Semoga video ini bermanfaat buat Anda.